Bagi warga Pancur Tower 2 Sebeduk, ketoprak humor Cirebon ini sudah dikenal cukup lama. Ketoprak ini telah bertahan kurang lebih 20 tahun. Apa yang membuat usaha sederhana ini bisa bertahan di tengah arus modernisasi makanan? Dan kenapa dinamai dengan ketoprak humor Cirebon? Berikut kita simak program Sapo MKM dalam episode Jejak Kasih dalam Ketoprak Cirebon. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Rizky Ramadhani di Sapo MKM. Nah pemirsa, hari ini saya berada di Bundaran 2 GMP Piayu untuk mengunjungi ketoprak humor Cirebon. Anda penasaran? Yuk ikuti keseruan saya hanya di Sapo MKM, UMKM Kepri, tangguh kreatif sukses bersama. Ketika fajar baru menyingsing di kawasan Pancur Tower 2, Kecamatan Sebeduk, aroma bumbu kacang khas Cirebon mulai menyeruak dari gerobak sederhana. Disinilah setiap pagi tanpa lelah, tangan-tangan tangguh milik seorang ibu bekerja menyiapkan sajian ketoprak yang tak hanya menggugah selera, tapi juga menyimpan kisah panjang perjuangan keluarga. Dialah Rodatul Jannah atau akrab disapa Bu Fahmi, penerus usaha ketoprak humor Cirebon. Usaha kuliner yang telah bertahan lebih dari 2 dekade diwariskan dari mendiang suaminya tercinta. Pemirsa Sapo MKM, saya sudah bersama Bu Fahmi untuk membuat ketoprak humor khas Cirebon. Itu ada di sini prosesnya. Pertama kita akan menyiapkan bahannya dulu ya Bu ya. Itu bahan-bahannya itu apa aja Bu untuk ketoprak khas Cirebon ini? Bahan-bahannya ada lontong, ada timun, ada tahu, ada mie, ada toge. Ini bahannya. Ada juga ini ini ada kencur, bawang putih, cabai rawit, ada garam, ada bawang goreng, ada kacang, ada sedikit mecin sama masako dicampur, air gula sama kecap. Rutinitas dimulai sejak dini hari ketika sebagian besar orang masih terlelap, ia sudah sibuk di dapur. Menyiapkan kuah, meracik bumbu, dan membungkus pesanan untuk dikirim ke sejumlah perusahaan pelanggan tetap. Meski lelah tak terhindarkan, baginya semua itu adalah bagian dari perjuangan. Ia dan anak-anaknya tetap berjualan setiap hari. Sehari-hari kami di rumah kalau aktivitas saya bangun dari jam 3 karena buat ke PT juga ya, bikin kuah, ngeracik, ngebungkus, terus ada yang ngantar, kalau ke PT ada yang ngambil. Nanti 6:30 anak saya jualan, kesinilah tempat jualannya. Nah dari habis tidak habis kami jam 11 sudah pulang. Jam 11 kami terus belanja, hasil dari jualan itu dibelanjain. Nanti kami istirahat, kami start lagi habis asar. Ya bikin lontong, rebus lontong, goreng kerupuk gitu. Terus ngeracik yang lainnya seperti itu. Usaha ini berawal dari tangan almarhum suami tercinta, seorang perantau dari Cirebon yang memulai segalanya dari nol hanya bermodal tekad dan gerobak dorong. Dari bekerja di Panglong, pedagang gorengan di pinggir jalan, hingga akhirnya menemukan ide sederhana menghadirkan cita rasa khas Cirebon di tanah perantauan. Dulu almarhum itu kesini tidak seperti ini, maksudnya bukan jualan, nggak langsung dia terjun ke jualan ketoprak. Dia dulunya ke Batu Aji dulu, dia itu bekerja di sebuah panglong, bikin kusen, bikin jela seperti itu. Terus samping-sampingnya itu ada yang jual gorengan. Nah disitulah dia punya ide tidak ada ketoprak Cirebon. Nah
sambil karena kami orang kecil, jadi sedikit-sedikit lah dia ngumpulin modal bikin gerobak dulu, udah punya agak sedikit uang, terus bisa beli bahan buat yang dijual itu gitu kan. Udah itu kami kesini dari Batu Aji ke sini, itu bapak perjualangannya memang luar biasa. Kini, warisan itu dilanjutkannya dengan penuh cinta. Resepnya tak berubah, takarannya sama, bumbunya tetap khas, seperti yang diajarkan suaminya sebelum berpulang. Bapak, waktu itu kami tidak sengaja sih, istilahnya kami tidak sengaja dia memberikan resepnya ini, nanti ini enggak. Waktu itu ya ada kejadian, ada yang meninggal, bapak itu sebagai petugas Fardu Kifayah, jadi kami waktu itu kalau sore bikin buat ke PT. Jadi kata bapak nggak usah diliburkan, kamu bikin aja, ini resepnya, ini takarannya, ini seperti ini. Nanti saya kan ada tugas gitu kan, seperti itu. Selang beberapa tahun kemudian bapak nggak ada, meninggal. Terus ya kami meneruskan karena sudah tahu resepnya seperti itu, ya kami bismillah saja gitu ya. Alhamdulillah dari PT pun tetap berjalan sampai sekarang, dari sini pun tetap berjalan. Tak hanya berjualan di tempat, Ketoprak Humor Cirebon juga menjadi langganan tetap di 4 perusahaan di Kota Batam. Selama lebih dari 10 tahun, pesanan mereka datang silih berganti. Bukti kepercayaan yang dibangun dari rasa dan kejujuran. Kurang lebih 10 tahunan ada lah Mbak, kalau ke PT. Waktu itu kan ada orang yang datang ke sini ke Pangkalan, Pak mau nggak Bapak ngisi di sana gitu kan. Tapi kuahnya seperti apa? Nah, dipisah saja. Gitu. Jadi kuahnya itu dipisah, kerupuk dipisah, bumbu-bumbunya dipisah. Nanti baru dimakan baru kita tuang semua. Kalau yang di sini kan langsung dicampur sama racikan yang lainnya. Tapi ada juga yang minta dipisah, karena kadang, Bu, saya mau ke PT, nanti dimakannya jam sekian. Jadi orang itu kami pisah bumbunya. Namun, di balik keberhasilan yang terlihat sederhana ini, tersimpan berbagai duka dan tantangan. Cuaca, persaingan, hingga perubahan zaman membuat perjalanan usaha ini tak selalu mudah. Tidak hanya itu, harga bahan pokok yang naik turun, ketersediaan gas, dan biaya operasional yang makin tinggi seringkali menjadi keluhan bagi pelaku usaha kecil seperti Rodatul Jannah ini. Dukanya ya namanya jualan, kadang ya sepi, kadang ya, tapi masih alhamdulillah kalau masih bisa belanja gitu kan, seperti itu. Terus hujan deras di sini kan kayak seperti itu kan, seperti itulah kendalanya kan. Ya kami sebagai mencari yang gampangnya itu kayak gas, tolong jangan dipersulit. Terus harga-harga pun jangan melanjut tinggi gitu kan, karena kita jualan kadang nggak nutup buat modal gitu kan. Yang terutama ya kadang nggak ada minyak, nggak ada gula gitu kan, mahal seperti itulah. Terutama gas, kayak sekarang kan gas susah, semua ngantri kayak gitu. Baginya ketoprak bukan sekedar makanan, ini adalah wujud cinta terhadap keluarga, warisan rasa dari suami yang telah tiada, dan bukti ketulusan seorang istri yang berjuang melanjutkan mimpi. Kini setelah lebih dari 20 tahun, Ketoprak Humor Cirebon bukan sekedar tempat kuliner, tapi juga simbol keteguhan hati dan kerja keras. Rodatul membuktikan dari usaha kecil pun bisa lahir inspirasi besar asal dijalani dengan tulus dan kejujuran. Pemirsa Sapa UMKM, tadi kan kita sudah melihat bagaimana proses dari awal Bu ya, dimulai dari pengisian topping-toppingnya itu tadi ada lontong, bihun,
toge, tahu, timun, dan tadi ada kita melihat langsung gimana cara pembuatan bumbunya Bu ya. Iya. Diulek segala macam itu Bu ya. Dan ini di depan kita juga untuk porsi 8.000 dan masih ada porsi beberapa porsi yang lainnya Bu ya. Dimulai Iya. dari kecil, standar tadi, Besar. dan jumbo. Dan pemirsa, cukup sekianlah untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode Sapa selanjutnya. UMKM Kepri, tangguh, kreatif, sukses bersama. Bu, ini 8.000 banyak loh Bu porsinya Bu. Iya,